Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di perkuliahan kita pada sesi yang ke-8 ini. Pada sesi yang ke-8 ini kita akan mendiskusikan topik terkait dengan perencanaan pajak pada transaksi-transaksi khusus. Yang dimaksud dengan transaksi khusus adalah aktivitas di mana perusahaan memiliki kerjasama atau terlibat dengan transaksi-transaksi antar perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam hal konsorsium, misalnya dalam hal proyek atau dalam hal yang lain sebagainya. Jadi apa yang akan kita pelajari adalah perencanaan pajak pada special transaction atau transaksi khusus. Di sini kita akan membagi menjadi 6 topik utama. Yang pertama adalah topik terkait dengan build, operate, and transfer. Yang kedua adalah joint operation atau corporation. Yang ketiga adalah terkait dengan hospitality industry. Yang keempat adalah yayasan pendidikan. Kelima adalah training dan event organizer. Yang kelima adalah jasa konstruksi. Topik pertama terkait dengan build, operate, and transfer atau BOT. Dalam konteks bahasa Indonesia, maka build, operate, dan transfer itu menjadi bangun, guna, serah. Bangun, guna, dan serah gitu. Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, di mana investor diberi hak untuk mendirikan bangunan dan menggunakan sesuai dengan perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, si investor itu akan menyerahkan kembali setelah masa guna tersebut berakhir. Dasar hukumnya adalah KMK nomor 248 tahun 95 dan surat edaran tahun 1995. Apa yang menjadi spesial terkait dengan BOT ini bagi investor atau pelakuan perpajakannya bagi investor, yaitu penghasilan berupa penerimaan sewa jika tadi barang yang tadi kita bangun tadi lalu kita menyewa pada pihak lain terkait misalnya tanahnya kita bangun, maka ketika kita sewakan ke pihak lain maka kita akan mendapatkan biaya sewa. Tergantung jenis usaha kita. Seandainya jenis usaha kita terkait dengan sewa menyewa, maka itu akan termasuk jenis usaha operasi. Jika nanti aset tadi masuk dalam kategori properti investasi, maka aspeknya juga akan berbeda. Imbalan yang diterima dari pemegang hak, maksudnya tadi investor, akan berpengaruh jika masa sewa guna serah tadi diperpendek. Lalu yang ketiga adalah biaya depresiasi bangunan garis lurus sesuai dengan masa BOT. Apabila periode BOT diperpendek, nilai sisa buku bangunan dilakukan depresiasi. Jadi teman-teman, setelah akuntansi, maka BOT adalah menjadi istilahnya begini, kalau kita memiliki aset, maka kita abadikan menjadi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga apa? Secara konteks akuntansi, kepemilikan perusahaan itu bukan berarti dia memiliki aset tersebut dan dia beli begitu. Dalam artian perusahaan itu memiliki kuasa penuh atas aset yang digunakan. Maka perusahaan bisa melakukan depresiasi atas aset tadi, BOT tadi, dan punya kecenderungan BOT itu memiliki masa yang sangat panjang sekali ya teman-teman. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah depresiasinya, lalu berapa cara pengakuan pendapatannya. Kedua, pengakuan terhadap perpajakan terhadap hak atas tanah. Nah, otomatis kita harus melakukan pembayaran berkala dari investor selama BOT tersebut kepada pemegang hak atas tanah. Jika ada penyerahan dari investor kepada pemegang hak tanah sebelum masa BOT selesai, maka dikenakan pajak final 5% sebesar nilai tertinggi antara nilai pasar dan NJOP paling lambat 15 bulan berikutnya setelah bulan penyerahan. Jadi tadi dalam BOT itu ada masa transfer gitu ya teman-teman. Ya, jika dikembalikan begitu sebelum masa selesai, maka si pemegang hak tanah kena pajak 5% gitu. Karena dapat biaya balik nama bahasanya.
Lalu bangunan yang diserahkan oleh investor pada akhir BOT merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dan terutang 5%. Maksudnya apa? Si investor tadi kan membangunkan, otomatis si pemegang hak tanah itu kan memiliki aset yang awalnya tanah dibangunkan, sehingga itu harus diakui sebagai pendapatan teman-teman, dan itu dikenakan pajak final 5%. Contoh BOT adalah PT ABC sebagai investor memberikan bangunan 12 lantai atas tanah PT DEF dengan perjanjian BOT selama 15 tahun dan nilai investasinya 30 miliar. Lalu nilai amortisasinya ada 2 miliar. Maka pada akhir tahun ke-12 PT ABC menyerahkan bangunan ke PT DEF. Jadi lebih perpendek ya dari perjanjiannya, di mana 15 tahun PT DEF diwajibkan membayar uang senilai nilai depresiasinya. Jadi sisanya teman-teman, seandainya pada tahun ke-11 PT ABC menambah bangunan dan masa BOT, maka jumlah yang akan depresiasi meningkat dan baru bertambah. Maksudnya adalah perjanjian BOT itu tergantung dari lama perjanjian gitu teman-teman. Kalau ada bangunan di sini untuk misalnya 15 tahun, maka ketika dibangun lagi nilainya nambah, jadi bisa jadi nambah menjadi 20 tahun. Jadi tergantung ya, transfer kepemilikan itu tergantung dari nilai kontrak yang ada dalam BOT tadi. Kewajiban pajaknya juga akan tergantung pada perjanjian ada di sana begitu teman-teman. Apakah ada transfer kepemilikan di akhir periode kontrak pada pemilik. Nah, joint operation itu adalah sebuah konsep bisnis yang muncul karena permasalahan adalah permodalan. Ya kan? Yang muncul karena masalah permodalan. Kenapa? Selama ini memang proyek-proyek dilaksanakan itu proyek yang padat modal gitu teman-teman. Modalnya sangat besar-besar. Misalnya mining atau konstruksi yang besar-besar, jalan tol dan lain sebagainya. Dan kecenderungannya memang harus mengumpulkan modal dari beberapa pihak agar nanti saling bisa dibagi kewajibannya. Menurut PSAK 39 terdapat dua golongan kerjasama KSO, yaitu separate legal entity atau KSO tanpa pembentukan entitas hukum. Nah, dalam permodalan JO tidak terbagi dalam bentuk saham, namun dapat juga dalam berupa penguasaan teknologi, financial support, spesialisasi keahlian, dan fasilitas penugasan sementara. Jadi klasifikasi JSO itu bisa bermacam-macam teman-teman. Tidak hanya terkait dengan tadi kan sesuai dengan PSAK, bisa dalam bentuk entitas baru atau entitas yang tidak dalam bentuk badan hukum gitu. Bisa jadi dengan faktor-faktor seperti ini. Umur JO, joint operation, biasanya mengikuti umur proyek dan didirikan karena suatu proyek. Contohnya sekarang proyek kereta Jakarta-Bandung itu kan kita ada joint operation ya antara Indonesia dan China. Nah, dalam perkembangannya JO dibagi menjadi kerjasama administratif formal, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan tercatat pada joint operation agreement, di mana konteks ini mengatur tata cara kontribusi pendapatan, pembelian barang modal dan sebagainya. Kedua adalah definisi terkait dengan common cost, terkait depresiasi, sewa alat dan biaya gaji serta upah karyawan, serta terkait dengan pembagian hasil bersih usaha. Yang kedua adalah kerjasama operasional. Pada KSO, masing-masing anggota akan menerima penghasilan laba sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi konteksnya berbeda. Ada KAE, KSF itu dan KUASO. Aspek perpajakannya bagaimana? Aspek perpajakannya bersifat sementara dan bukan subjek pengenaan PPh badan, dan PPh badan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh masing-masing badan pada JO tersebut. Jadi ini kan sebuah transaksi itu tidak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak adalah penghasilan institusinya, entitas bisnisnya. Dan EPWP bersifat untuk pemungutan pajak PPh 21. Yang kedua adalah hospitality. Kita harus paham terkait dengan industri hospitality. Hospitality ada contohnya industri golf, hotel dan lain sebagainya.
Bagaimana caranya? Ya kita bisa melakukan mekanisme tax shifting dan tax saving menggunakan misalnya tenaga kerja kontrak atau tenaga kerja tetap. Nah, itu juga berbeda ya teman-teman. Yayasan pendidikan. Nah, yayasan pendidikan tadi bisa dikenakan pajak kecuali atas yayasan pendidikan yang nirlaba. Syaratnya apa? Organisasi nirlaba dengan syarat dana tersebut ditanam kembali dalam bentuk syarat peras pendidikan dan paling lama 4 tahun sejak terdapat surplus. Tata cara membangun sendiri dengan tarif PPN 4% berbanding bangun dengan kontraktor tarif PPN 10%. Jadi seandainya yayasan pendidikan bangun gitu, ada tarif PPN-nya teman-teman. PPN-nya sebesar 4% dibanding 10%. Yang kelima adalah terkait dengan IO atau Training dan Event Organizer. IO adalah penyedia jasa penyelenggara secara profesional. Modal utamanya adalah kreativitas. EO tidak terkena PPN, tidak kena 10% karena tidak termasuk hal tersebut dan memang tidak terkena pajak final bruto. Terkena pajak final bruto. Training terkait dengan edukasi dan penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah itu dikecualikan dari PPN, gitu teman-teman. Dan tergantung apabila kita memang maksimalisasi bisa dikenakan pajak bruto, tergantung bentuknya. Yang selanjutnya adalah usaha konstruksi. Nah, usaha konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi. Aturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi diatur berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan dan diatur khusus dengan PP nomor 51 tahun 2008. Usaha jasa konstruksi itu dibagi berdasarkan persentase yang berbeda-beda teman-teman, dan tarif pajaknya bersifat final. Terdiri dari kualifikasi kecil, tidak memiliki kualifikasi usaha, itu pengawasan, jadi berbagai macam. Nah, sehingga kita harus pahami terkait dengan klasifikasi tersebut. Demikian teman-teman, sedikit informasi dasar terkait dengan sesi ke-8 pada hari kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.